Manusia menghilang dari alam semesta. Well, halo semuanya, kembali lagi bersama channel Bicara, channel paling mantul bahas sains dan astronomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan alam semesta, yang pastinya bakalan seru banget nih guys. Jadi kalian pasti sebagai manusia sering dong pastinya berinteraksi dengan yang lainnya, ya kayak ngobrol gitu, main game, atau ngobrol atau bahas teori konspirasi gitu kan, atau enggak ngobrolin mantan gitu. Tapi apa jadinya jika manusia yang ada di bumi ini seketika lenyap dan seketika menghilang gitu? Bisa aja gitu kan, karena misal ada meteor jatuh atau mungkin ada wabah yang mengerikan yang hanya menyerang manusia sehingga manusia itu di bumi tiba-tiba menghilang atau melenyap gitu. Atau ada kemungkinan yang bisa terjadi adalah kekuatan super Thanos yang hanya dengan menjentikan jari semua manusia yang ada di bumi lenyap menjadi abu. Nah, sekarang mari kita berandai-andai jika kekuatan Thanos itu benar-benar nyata dan seluruh manusia tiba-tiba lenyap di muka bumi. Dan kita akan melihat secara sains jika manusia yang ada di bumi itu benar-benar lenyap. Apakah bumi ini ikut hancur atau malah sebaliknya? Nah, semuanya akan kita rangkum dalam episode Manusia Menghilang dari Alam Semesta setelah pesan-pesan berikut ini. Seminggu setelah manusia menghilang, dampak yang akan langsung terasa oleh bumi ketika manusia menghilang selama 1 minggu tanpa alasan yang jelas adalah runtuhnya ekosistem harian yang ada di bumi. Maksudnya ekosistem harian adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mengontrol keadaan sekitar secara lokal dan mikro. Seperti contohnya hewan-hewan di kebun binatang yang akan langsung meninggoy karena tidak ada yang memberi makan. Kemudian sayur dan buah yang ada di supermarket akan segera membusuk, dan bahkan pembangkit listrik mulai tidak terurus, dan listrik pun lambat laun akan padam di seluruh kota. Satu bulan setelah manusia menghilang, setelah pasokan listrik di daerah kota mati karena kehabisan bahan bakar, sekarang dampaknya akan lebih luas lagi, yaitu merusaknya pembangkit listrik yang menggunakan tenaga alam seperti pembangkit listrik angin ataupun pembangkit listrik dengan tenaga air. Semuanya akan rusak karena tidak ada yang mengurusnya. Kemudian, jika itu menggunakan bahan-bahan kimia seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, maka yang akan terjadi adalah zat-zat kimia tersebut akan terlepas ke atmosfer dan mencemari udara yang ada di sekitarnya, membuat bumi semakin hancur dan semakin buruk. Tidak hanya itu saja, pabrik-pabrik yang menggunakan zat-zat kimia juga ikut ambil dengan terlepasnya zat-zat tersebut ke atmosfer, karena sekali lagi, nggak ada yang ngurus. Satu tahun manusia menghilang. Setelah 1 tahun kemudian manusia menghilang, bumi akan sedikit demi sedikit membaik. Daerah yang tercemar zat kimia akan mulai ternetralisir. Tumbuhan liar akan mulai memasuki perkotaan dan mulai tumbuh di perkotaan. Hewan-hewan liar akan memasuki perkotaan karena ekosistem alam yang lambat laun semakin membaik. Hewan-hewan akan dan makan di daerah perkotaan, menghasilkan orgasme baru. Maksud kami adalah mikroorganisme yang baru, yang nantinya menjadi pupuk untuk tumbuhan. Dan tumbuhan pun akan tumbuh di setiap bangunan kota, dan akarnya akan mulai merusak pondasi bangunan dan nanti akan digantikan oleh tanaman. Setelah 10 tahun manusia menghilang. Setelah bumi ditinggalkan oleh manusia untuk waktu 10 tahun, hewan-hewan dan ekosistem yang tadinya rusak akan tumbuh menjadi besar, menjadi natural ekosistem yang baru, di mana semuanya akan menjadi lebih stabil dan bumi semakin membaik. Udara yang tadinya kotor akan mulai jernih kembali, karena tumbuhan sudah mulai tumbuh dan menutupi sebagian besar kota. Ekosistem kota yang tadinya penuh dengan aturan dan sesak napas, kini akan pulih kembali. Dan sekarang hewan-hewan sudah sepenuhnya menjadi hewan liar perkotaan yang sudah mulai menikmati hidupnya dan santai dengan berkesinambungan dengan alam. Hewan juga sudah banyak di mana-mana, yang artinya akan menjadi pupuk untuk tumbuhan liar seperti rumput dan daun kecubung.
Setelah 100 tahun manusia menghilang. Setelah manusia menghilang selama 100 tahun, itu artinya selama 10 dekade bumi ini tidak ada ikut campur tangan dari manusia. Yang artinya keadaan tumbuhan akan semakin makmur dan semakin rindang. Di 100 tahun ini, bangunan-bangunan buatan manusia akan mulai runtuh dan tergantikan oleh tumbuhan yang semakin membesar. Karena sudah banyak tumbuhan di perkotaan, maka hewan-hewan herbivora akan mulai muncul kembali. Dan ekosistem natural bumi akan mulai kembali ke keadaan bumi seperti sebelum adanya manusia. Ekosistem natural di bumi akan menjadi lebih stabil dan kembali ke titik terbaiknya. Setelah 1 abad manusia menghilang. Nah, setelah 100 tahun manusia lenyap dari bumi, maka bumi akan kembali pulih dan natural ekosistemnya sudah sangat kuat. Sehingga bumi ini menjadi lebih sejuk, lebih segar, dan ekosistem lainnya juga akan membaik. Bangunan dengan beton paling kuat sekalipun pastinya sudah runtuh dan digantikan oleh pepohonan yang besar, yang bisa menopang ribuan kehidupan yang ada di bumi. Sehingga bumi menjadi tempat yang paling layak, menjadi tempat layak huni di alam semesta. Peradaban manusia di muka bumi ini sudah sepenuhnya menghilang dan tergantikan oleh peradaban hewan dan tumbuhan. Yang masih tersisa adalah sampah plastik. Ya, karena kita ketahui kalau sampah plastik ini akan sangat sulit sekali untuk terurai. Dan mungkin perlu waktu jutaan tahun untuk bisa terurai. Dan ini akan menjadi bukti bisu bahwa manusia pernah menginjakan kaki di bumi. Mantap! Well, manusia untuk perlu menguasai bumi dan membuat peradabannya memerlukan waktu ribuan tahun untuk bisa menjadi modern seperti sekarang. Dan alam hanya perlu waktu kurang lebih 1000 tahun untuk mengembalikan ke kesempurnaan awal bumi. Well, di sini kita banyak belajar tentunya. Kita bisa bayangkan bahwa manusialah sejatinya adalah perusak alam itu sendiri. Mulai dari kejahatan perang sampai perusak alam semesta yang hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Semuanya itu dilakukan oleh manusia. Well, kita sudah tahu ternyata bumi ini akan lebih baik jika ditinggalkan oleh manusia. Sangat ironis sekali, bukan? Tapi ya itulah faktanya jika dilihat dari sisi sains dan astronomi. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Ya menurut gue pribadi adalah ya sudah sepatutnya kita untuk minta maaf kepada alam itu sendiri, kepada bumi kita sendiri. Dan sudah sepatutnya kita harus mulai menjaga, mulai melestarikan bumi itu sendiri. Mulai dari buang sampah jangan sembarangan kayak gitu. Karena sejatinya hanyalah manusia yang akan memilih. Akankah bumi ini dibawa ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya? Saya Tommy Jasir beserta rekan dan redaksi Bicara Indonesia pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!